Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Pak Fatoni. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran pada hari ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, anak-anak, bila kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghitung, yaitu menjumlah dan mengurangi bilangan bulat dengan metode tabel. Pada video kali ini Pak Fatoni akan berikan trik mudah bagaimana cara melakukan perhitungan tepatnya pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Agar kalian bisa memahami dengan baik, tonton video ini sampai selesai. Baik anak-anak, yang pertama perlu kita ketahui adalah prinsip atau aturan dari perkalian dan pembagian bilangan bulat itu sendiri. Coba kalian perhatikan tabel yang ada pada layar HP kalian ini atau layar laptop kalian ini. Di sini ada tabel perkalian dan pembagian bilangan bulat. Maksudnya adalah nanti bila ada bilangan bulat positif dikali atau dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah positif. Oke, saya ulang. Jika nanti dalam perhitungan perkalian atau pembagian bilangan bulat ditemukan bilangan bulat positif dikali atau dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya akan positif. Oke. Selanjutnya, nanti bila dalam perhitungan perkalian atau pembagian bilangan bulat ada bilangan bulat positif dikali atau dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah negatif. Oke, jadi bila nanti, saya ulang, jadi bila nanti ada bilangan bulat positif dikali atau dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah negatif. Berikutnya, bila nanti dalam operasi hitung perkalian atau pembagian bilangan bulat ada bilangan bulat negatif dikali atau dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah negatif. Oke, bilangan bulat negatif dikali atau dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah negatif. Sedangkan nanti bila dalam perkalian atau pembagian bilangan bulat kalian temukan dalam perhitungan itu bilangan bulat negatif dikali atau dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah positif. Oke. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, jika tanda sama, perhatikan pada tabel, jika perkalian atau pembagian dengan tanda yang sama, positif dengan positif dan negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Oke, kita bisa tulis di sini. Tanda sama hasilnya adalah positif. Baik itu nanti perkalian pembagian positif dengan positif maupun negatif dengan negatif, bila tandanya sama hasilnya adalah positif. Selanjutnya coba kalian lihat tabelnya. Positif dikali atau dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali atau dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Oke, jadi dapat disimpulkan jika tandanya tidak sama atau berbeda, tanda beda,
maka hasilnya adalah negatif. Jadi dapat kita simpulkan di sini anak-anak ya. Jika ada tanda yang sama dalam perkalian atau pembagian bilangan bulat, tandanya sama, positif dikali dibagi positif, negatif dikali dibagi negatif, maka hasilnya pasti positif. Sebaliknya, bila tandanya berbeda, positif dikali atau dibagi dengan negatif, atau negatif dikali atau dibagi dengan positif, maka hasilnya di sini adalah negatif. Jadi kesimpulannya adalah jika perkalian atau pembagian bilangan bulat dengan tanda yang beda, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, supaya kalian lebih memahami, mari kita bersama-sama mengerjakan contoh soal berikut ini. 6 dikali 4, di sini 6 bilangan positif, 4 juga bilangan positif, maka 6 kali 4 hasilnya adalah 24 positif. Karena bilangan positif, bilangan asli, maka tidak perlu diberikan tanda di depan hasilnya. Jadi 6 kali 4 di sini 6 positif, 4 positif, hasilnya adalah 24. 24 di sini adalah bilangan positif. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. 7 dikali dengan negatif 5. Bagaimana jika ada seperti ini? Langkah yang pertama, yang paling mudah adalah tandanya dulu. Ini adalah 7 ini adalah bilangan positif, sedangkan negatif 5 ini adalah bilangan negatif. Maka karena tanda beda, hasilnya pasti positif. Hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Sekarang kita kalikan bilangannya. 7 dikali 5. Maka jawabannya adalah negatif 35. Oke. Ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Di sini ada negatif 8 dikali dengan 3. Seperti yang telah Pak Fatoni bahas pada tabel tadi, jika negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya pasti negatif. Kita tulis negatif terlebih dahulu. Kenapa kita tulis negatif terlebih dahulu? Agar anak-anak tidak lupa. Karena biasanya kalau kita hitung angkanya dulu, maka biasanya anak-anak ini ketinggalan menuliskan tandanya. Jadi di sini negatif ketemu positif, hasilnya pasti negatif. Sekarang 8 kali 3 24. Maka hasil dari negatif 8 dikali 3 adalah negatif 24. Berikutnya nomor 4. Di sini negatif 10 dikali dengan negatif 7. Di sini negatif dikali negatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika tandanya sama hasilnya positif. Karena positif, kita tidak perlu menuliskan tanda positif di sini. Kita biarkan saja. Sekarang 10 kali 7 adalah 70. 70 di sini adalah positif. Sekarang kita masuk ke contoh pembagian. 10 dibagi 2. Positif bagi positif, maka hasilnya positif. Berapa 10 bagi 2? 5. Oke. Sekarang nomor berikutnya, di sini ada 81 dibagi dengan negatif 9. Oke, 81 dibagi negatif 9. Di sini positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kita tulis dulu. Kenapa? Karena tandanya beda, maka hasilnya negatif. Sekarang kita bagikan angkanya. 81 dibagi 9 adalah 9. Maka hasilnya adalah negatif 9. Berikutnya nomor 7. Di sini ada negatif 70 dibagi 10. Negatif ketemu positif, tanda beda, kita tulis dulu negatifnya. Sekarang 70 bagi 10 adalah 7.
maka hasil dari negatif 70 dibagi 10 adalah negatif 7. Sekarang yang nomor 8, contoh terakhir kita, negatif 50 dibagi dengan negatif 5. Negatif ketemu negatif, negatif dibagi negatif. Karena tanda sama, hasilnya nanti pasti positif. Karena positif, kita tidak perlu menuliskan lambang. Sekarang kita bagi bilangannya. 50 dibagi 5 adalah 10. 10 ini adalah positif. Jadi negatif 50 dibagi negatif 5 adalah 10. Sekarang bagaimana jika ada perhitungan campuran antara kali dan bagi? Contohnya seperti ini. 2 dikali 9 dibagi negatif 3 misalnya. Nah, aturan perhitungan dalam matematika, jika ada kali dan bagi dalam satu perhitungan, maka dulukan yang kiri. Artinya di sini yang kita hitung adalah perkaliannya dulu. 2 dikali 9 kita hitung dulu. Maka di sini adalah 18. 18 ini positif karena 2 positif, 9 positif. Sekarang kita bagi dengan negatif 3. 18 dibagi negatif 3. 18 positif, negatif 3 ini negatif, maka hasilnya nanti pasti negatif. 18 dibagi 3 adalah 6. Jadi hasil dari 2 kali 9 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Saya beri satu contoh lagi. Misalkan di sini ada negatif 5 dikali dengan negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Bagaimana? Kira-kira kalian bisa? Oke, kita hitung bersama-sama. Negatif 5 dikali dengan negatif 4. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, maka kita tidak perlu tuliskan lambang. Sekarang 5 dikali 4. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. 20 ini positif karena hasil kali negatif dengan negatif. Sekarang dibagi dengan negatif 2. 20 positif, 2 di sini adalah negatif 2. Maka positif dibagi negatif, hasilnya nanti pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 20 dibagi 2, 10. Maka hasil dari perhitungan negatif 5 dikali negatif 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 10. Dengan cara seperti ini tadi. Ya, itu tadi adalah bagaimana cara melakukan perhitungan perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan trik yang simple, sederhana, namun jawabannya saya jamin 100% benar selama kalian menghitung dengan teliti. Oke, agar kalian dapat lebih memahami lagi, kerjakan latihan soal yang Pak Fatoni berikan setelah video ini. Semoga sukses, tetap semangat belajar, tetap sehat. Salam hangat dari Pak Fatoni untuk keluarga di rumah. Dadah.